Hello everybody, I'm Joshua. So today I'm going to review and analyze about the famous ya. Jadi lagi tren banget nih IPO sahamnya, the one and only is CDA atau Chandra Daya Investasi. This PPT made by myself. So I'm going to begin. Oke, initial public offering of Chandra Daya Investasi or CDIA. Ini joint venture securities made by me, by myself. So you can find this name in the Google or internet because this is my dreaming company. And one day I trust, in the name of Jesus, I trust to build this. Okay, as we know, before we enter to uh, a company, we have to know what is the profile of the company we interest, uh, uh, company-nya bergerak di bidang apa. Jadi langsung aja, jadi Chandra Daya Investasi ini atau CDA ini adalah a subholding company established by PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA, berkolaborasi dengan Phoenix Power, ECO Group. Jadi ini sama-sama dari perusahaan Pak Prajogo Pangestu atau Pak PP, seorang konglomerasi di Indonesia. Jadi CDA ini juga bergerak di bidang infrastruktur holding, including energy, water, ports, and storage, and logistik. Nah, there are four main business pillars of this company. Yang pertama adalah energy. Jadi kalau kita lihat nih, eh, Chandra Daya Investasi melalui PT Krakatau Chandra Energy atau KCE bergerak di bidang pembangkit listrik atau power plants. Mereka punya pembangkit listrik tenaga gas di Cilegon, Jawa Barat dengan kapasitas 120 megawatt. So this is so big. Jika if we assume that in a house, daya listriknya itu adalah 1000 watt, 1000 watt. Jadi kalau 120 megawatt ini adalah 120 juta watt. 120 juta watt ini bisa untuk 120.000 rumah. Ini sangat besar ya, sangat sangat besar, uh, apa namanya, dampaknya bagi masyarakat sekitar di Jawa Barat, terutama di Cilegonnya. Juga ada pembangkit 200 megawatt lainnya yang dikelola bersama PT Krakatau Posto, di mana si KSI ini punya saham 45%. Yang kedua adalah Ports and Storage atau pelabuhan dan penyimpanan melalui kerjasama dengan the biggest group in Indonesia, the one and only is Salim Group, mengoperasikan dua dermaga untuk kapal besar hingga 35,000 ton dan mengoperasikan 72 tank with capacity by 130,000 meter kubik. Yang ketiga itu di bidang logistik melalui PT Chandra Shipping International atau CSI and PT Marina Indah Maritim MIM. Jadi ini mereka mengoperasikan 7 kapal khusus untuk bahan kimia dan gas dengan kapasitas yang besar, yaitu 5.000 sampai 8.600, dan menyediakan layanan logistik logistik darat yang difasilitasi dengan 155 unit yang beroperasi dengan PTS Sisi Barito Logistik dengan kepemilikan 51%. Yang keempat adalah air atau water, itu melalui PT Krakatau Tirta Industri. Itu ada water treatment, juga ada Dinadra Cleansing dengan 5,4 juta meter kubik. Ini empat bisnis utama dari Chandra Daya Investasi. Nah, after we know about the profile of this company, the main pillar business, we have to know the shareholder of CDI. Jadi kita tahu siapa aja pemainnya lah, kita bilang bahasa muda, pemainnya dalam CDI ini, CDIA ini. Uh, Pastinya yang pertama adalah, karena ini adalah subholding company by TPIA, pasti TPIA punya kepemilikan yang paling besar, yaitu 66,7%, dengan collaboration groupnya yaitu Phoenix Power dengan 33,3%.
Nah, aku juga udah analisis dari prospektusnya mengenai financial performance. The first financial performance-nya kita ambil dari income statement-nya. Kalau kita bandingkan dari fiscal year to 2023 and 2024. CAGR-nya atau compound annual growth rate dari revenue-nya adalah 35%, gross profit-nya adalah 64.3%, and this is the biggest. From net income ini sangat besar banget. Net income-nya itu CAGR adalah 1636.82%. Jadi ini besar banget, sekitar dari 1, sekian million USD until 32 point million USD. So ini besar banget net income-nya. Nah, net revenue contribution by business line fiscal year 2024 ini adalah dari yang pertama adalah sales of electric power and other electrical service sekitar 80,4 juta US dollar. Karena kan tadi pilar utamanya yang pertama adalah energi. Jadi energi menyumbang kontribusi pada net revenue. Kalau teman-teman tahu, net revenue itu adalah dari revenue dikurangi pendapatan bersihnya lah, pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih itu dari 80 dari sales the electric power, baru dari sales of full, the ship rental service, dan dari tank and dock rental sekitar 5%. Nah, kalau dari balance sheet-nya, asetnya juga naik. Kita juga membandingkannya dari fiscal year 2023 and fiscal year 2024. Asetnya naik by 17.4%, liabilitiesnya juga naik. Tapi think wise guys, ketika liabilitiesnya naik, kamu jangan langsung worry ini perusahaan punya utang yang besar, karena kan dia pasti butuh suntikan dana untuk expanding this business. Jadi jangan worry ya, kayak halnya kita ingin mundur dikit untuk melompat lebih jauh begitu ya. Nah, kita juga di sini ekuitasnya naik dari dengan 9,51%. Ini cash flow-nya sebenarnya saya nggak terlalu tarik dengan cash flow-nya, karena cash flow juga turun, tapi ya it's okay lah, karena this company wants to expand their business. So I think the cash flow-nya keluar sangat banyak ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ini this business has a good prospect. Oke, lanjut. Nah, jadi IPO planning of CDI ini kapan aja dan tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah number of sell offer atau total lembar saham yang ditawarkan, atau sekitar 12,5 miliar atau sekitar 10% dari kepemilikannya kepada masyarakat, ke retail. Nah, ini sangat banyak sekali. 12,5 miliar itu sangat banyak. Dan dengan offering price di 170 until 190 rupiah, dengan funding potensialnya adalah 2,1 triliun sampai 2,4 triliun. Nah, kapan aja? Pasti schedule indication-nya 19 sampai 24 Juni. Jadi building booknya itu dari 19 kemarin sampai 24 Juni, 2 hari lagi gitu. Effective date-nya 30 Juni, public offering period-nya 16 Mei. Sorry, I'm getting wrong. 16 Mei, salah kok, 16 Mei. Juli ya. Public offering periodnya. Apa nih ya public offering periodnya? Nih. 2 sampai 4 Juli 2025. 2 sampai 4 Juli 2025. Oke, lanjut. Allocation date-nya. Nah, tanggal penjatahannya itu pada tanggal 4 Juli, dan sahamnya ini akan didistribusikan pada tanggal 7 Juli
dan akan official listing on the IDX pada 8 Juli 2025. Nah, setelah saya tadi kita analisis laporan keuangannya, financial performance-nya, kita analisis ini ratio analisisnya. Nah, from the first ratio analysis, net profit margin by 32%. This means that for every 100 rupiahs of revenue earned, the company is able to retain 32 as profit after all expenses are reduced. Jadi gini ya, simpelnya. Jadi setiap penjualan atau pendapatan 100 rupiah, jadi company ini dapat menghasilkan 32 rupiahnya itu sebagai profitnya gitu. Dan ini it's good ya, 32% itu besar. Kalau return to equity 4,4%, ini masih ya rendah lah, juga sama kayak return to asetnya ya rendah lah, karena kan juga this not yet listing on IDX, jadi return on equity masih kecil. Debt to equity ratio-nya 0,44 kali, indicates a low reliance on debt. Jadi dia ini mengindikasikan tidak terlalu bergantung pada utang, juga reflecting a conservative capital structure juga gitu. Nah, kalau setelah saya hitung juga valuasi dari CDI ini according from financial statement fiscal year 2024, assuming an exchange rate of 16,300 per US dollar. Nah, kalau kita market cap potentialnya sekitar tadi 21,2 triliun sampai 23,7 triliun dengan PS-nya 12,7 sampai 14,2 kali, price to earning-nya 42,5 sampai 47,5 kali, serta price to book value-nya 1.7 times until 1.8 times. Jadi kayak masih ya, the book value-nya kalau present has taken into account the cash flow from the IPO, masih make sense lah. Nah, kita harus tahu setelah dia listing ke bursa, dia mendapatkan dana dari bursa, dia ini akan alokasikan dananya kemana. Nah, yang pertama kalau dari prospektusnya, saya dapatkan sekitar 1,5 triliun ini akan dideposit to the subholding company under the ports and storage business pillar yang tadi itu, yaitu PT Chandra Cilegon Port for the construction of storage tanks, juga untuk other supporting facilities. Jadi 63%-nya untuk post and storage company dan 37%-nya untuk logistik company, atau sekitar 871,8 miliar rupiah. Nah, setelah kita tahu tuh tadi profilnya, terus keuangannya, IPO planning, kita harus tahu underwriter. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu underwriter itu apa, underwriter itu adalah financial institution that helps a company sell its shares or bonds to the public often during an IPO. Jadi dia ini adalah financial institusi yang akan membantu suatu perusahaan untuk listing ke bursa. Dengan pertama itu mereka membeli saham atau kepemilikan tersebut sebelum listing ke bursa, dan kemudian menjualnya kepada investor atau retail seperti kita. Nah, kalau underwriter dari CDI ini yang pertama adalah BCA Sekuritas. Di sini saya analisisnya by history performance. Nah, kalau pertama BCA Sekuritas ini dia pernah sebagai underwriter dari BELI pada 8 November 2022. Ini price performance on listing day. Jadi saya menghitungnya dari harga IPO dan closing price atau harga penutupan ketika hari pertama saham itu listing ke bursa. Dia ini tidak mengalami keuntungan tapi tidak mengalami kerugian, hanya 0%. Yang kedua ada MTMH sekitar 25%. Wah, ini luar biasa ya kenaikan di hari pertamanya. Nah, yang kedua adalah BNI Sekuritas. Yang pertama dia pernah sebagai underwriter dari brand saham Pak Prajogo Pangestu juga. Nah, performansnya 25% ini tinggi. RL 3,1% ya, so-so lah ya. AMMN 3,5%, BELI 0%, sama kayak tadi di BCA Sekuritas. Damorah 24,7%, ini sangat tinggi.
Yang ketiga adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Nah, kalau ini tadi AMN 3,5%, NCKL 4,4%, BELI 0%, dan STAA 25%. Nah, selanjutnya adalah Henan Putih Rai Sekuritas HP. Ini yang paling top. Ini yang paling top. Yang pertama dia ada Fore. Fore price performance on listing day-nya adalah 34%. Ini tinggi banget Fore yang kemarin, baru-baru ini tanggal 14 April kemarin. Ada Ratu juga 24,8%, Daas 25%, Cuan 24,5%. Ini above of 24%. All of this is above 24% dari HP ini atau Henan Putih Rai ini, luar biasa. Nah, dari yang selanjutnya adalah dari OCBC atau TP. UP dengan performance 0%, HGI 6%, IKPM 9,7%, Brand 25%, NCKL 4,4%. So, ya, NCKL 4,4% sama kok. Nah, yang ketiga adalah ini juga Trimega Sekuritas ini. Selain dari HP, saya juga main view-nya dari LG, Trimega Sekuritas Indonesia, dengan pernah sebagai underwriter atau UE-nya dari Main naik 25%, CBDK sampai juga konglomerasi juga ini 25%, AAD 19,8%, Golf 35%, ini luar biasa 35% paling tinggi. Nah, Nice Niche 19,9%. Jadi kalau kita lihat si underwriternya semua historical performance-nya, it was good, it was amazing, because I think there was until 35% on gold from LG and 34% for Fore from Henan Putih Rai. I think this is amazing underwriter. Nah, setelah itu fun fact-nya, CDA ini memiliki 4,99% dari saham Ratu. Jadi on balance tadi saya lihat CDA ini memiliki 4,99% atau 5% dari saham PT Raharja Energi Cepu Tbk. Nah, ini lagi. This is one of the most interest because CDA will give profit, distribute dividend up to 40%. In 2025, the company paid out USD 20 million in cash dividend drawn from the 2024 retained earning. Jadi dia ini bagi dividen saat ini untuk investor saat ini dari laba buku berjalan tahun 2024. Jadi rencananya manajemen akan mendistribusikan sekitar 40% atau dividen payout ratio DPR-nya pada annual net income as dividend pada tahun 2026 berarti gitu. Ini untuk saham yang baru listing ke bursa ini sangat jarang ditemukan untuk langsung ingin bagi dividen, bahkan sampai DPR, dividen payout ratio-nya 40% gitu. Nah, ini tadi saya analisis. Ya, kalau dalam Juni ini sih ya ISG masih dalam trend sideways yang luar biasa. Dia mungkin akan menutup gapnya yang di bawah di sekitar 6.500 atau bahkan sampai ke 6.100 kalau saya lihat di sini ya selama Juni. Apalagi kan masih ada trade war, geopolitical tension, report circulated that former US President non-formal ini masih former sih, former recent presiden juga masih perang, masih tinggi lah gejolak, jadi orang-orang masih mau mengalokasikan uangnya ke saham ke aset-aset yang lebih aman, safe haven seperti emas gitu. Nah, tapi kan kita udah tahu ya, I think this is a drama. This is a drama among of US, China, Iran, Israel. Jadi, among China and US. Jadi kayak
orang-orang udah oke, jika ini turun mereka akan buy the dip. Dan juga kan ada IPO activity CDI ini yang sangat memiliki sangat tenar ya, sampai saya lihat juga ibu-ibu banyak banyak yang tertarik kepada saham CDI ini. Jadi orang-orang investor-investor, bandar-bandar menarik uangnya uh, dari kepemilikan saham-saham lain dan akan mengalokasikannya kepada saham CDI ini. Jadi ini luar biasa sih prospeknya ya. Apalagi kalau ingin, saran saya kalau ini oke, ya tahan aja sampai beberapa kali arah gitu. Ini analis saya ini akan ya paling 5 sampai 7 kali arah lah ya. Nah, CDA ini jadi ya good prospect atau the best forecastnya adalah sampai kayak brand ya, sampai menyentuh 10.000. Jadi ya oke, mantep kalau misalnya ini kita bisa masuk, apalagi penjatahannya banyak ya. Nah ya itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment. Thank you.